Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirwan Apandi dalam pembelajaran prakarya. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengolahan budidaya tanaman pangan part 2. Proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air, serta perlindungan tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Seluruh sarana budidaya harus sesuai dengan produk yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. Proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Yang pertama, kita harus memilih lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya, harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik sejak awal sebelum usaha tersebut dimulai. Pemilihan lahan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi. Riwayat lokasi harus diketahui. Pemetaan lahan, kesuburan lahan, saluran drainase atau saluran air harus ada, dan konservasi lahan. Yang kedua yaitu pemilihan benih. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Dengan demikian, harus diperhatikan beberapa hal penting seperti berikut ini. Yang pertama, varietas yang dipilih untuk ditanam yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Misalnya, jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal, dan tanggal kadaluarsa, serta berasal dari perusahaan atau penangkar yang terdaftar. Yang ketiga, benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lokasi usaha produksi. Yang ketiga, pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk dapat digolongkan juga ke dalam 3 jenis pupuk, yaitu yang pertama, pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan, atau direkomendasikan oleh pemerintah. Pupuk anorganik berasal dari bahan-bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Yang kedua, pupuk organik. Pupuk organik yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk cair atau padat yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah seperti kompos atau pupuk kandang. Pembenah tanah yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral, berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah.
Yang keempat, pelindung tanaman. Perlindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen, disesuaikan dengan kebutuhan. Standar pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Yang kedua, tindakan pengendalian OPT dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT. Pestisida merupakan pengendali OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi efektif terhadap OPT yang menyerang. Pestisida terdiri dari pestisida hayati maupun pestisida buatan. Pestisida yang digunakan harus pestisida yang terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan. Penyimpanan pestisida pun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik, dan tidak bercampur dengan material lainnya. Yang kedua, harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida. Yang ketiga, tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan, antara lain untuk mencegah kontaminasi air. Yang keempat, terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat, seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya, persediaan air yang cukup, pasir untuk digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran. Yang kelima, akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya kepada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan. Keenam, terdapat pedoman atau tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. Yang ketujuh, tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan. Kedelapan, semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya. 9. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Selanjutnya, pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan, ataupun sistem irigasi atau pengairan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan optimal. Apabila air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air dengan berbagai teknik irigasi. Penggunaan air, pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya
dan mengacu pada peraturan yang ada. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi atau penyediaan air dari sumber harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Tahapan panen seperti panen harus dilakukan pada waktu atau umur yang tepat sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Selanjutnya, penentuan saat panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Selanjutnya, cara panen tanaman pangan harus sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan meminimalkan tingkat kehilangan hasil. Selanjutnya, panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Dan yang terakhir, kemasan atau wadah yang akan digunakan harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.